setidaknya Papua maupun siapapun yang bergabung dalam suatu negara atau mendirikan satu negara, tentu dalam satu cita-cita ingin menjadi masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Itu juga yang diinginkan oleh Papua. Dan kita semua tahu bahwa kebijakan pemerintah pusat terkait Papua sesungguhnya luar biasa kaitannya dengan alokasi anggaran dan pembelaan terhadap distribusi anggaran di Papua itu luar biasa. Cuman sampai sejauh ini belum terasa terlalu kuat, atau setidaknya pembangunan di Papua yang berjalan hari-hari ini kurang dekat dengan kultur Papua. Artinya pemberdayaan Papua harus dengan menggunakan kultur Papua. Saya tahu betul ketika Irian Barat atau Irian Jaya diganti dengan nama Papua, setidaknya sesungguhnya itu keinginan pemerintah pusat dan juga masyarakat Papua agar Papua dibangun dengan kultur Papua. Itu sesungguhnya yang ditemukan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, setelah euforia Papua atau pembangunan Papua dengan menggunakan kultur Papua dan semangat Papua, hari ini mestinya diteruskan, tetapi penerusannya dengan ini ditindaklanjuti dengan otonomi daerah Papua. Dan di situ seakan-akan yang menjadi keinginan masyarakat Papua adalah soal distribusi anggaran. Kami tahu bahwa anggaran yang masuk ke Papua luar biasa besar melalui dana otonomi khusus Papua, tetapi setidaknya itu masih dirasakan oleh elit-elit di Papua. Belum menyentuh infrastruktur yang di bawah, pola dan pendekatan kultur Papua. Para sahabat DNC yang saya hormati, memang Papua memiliki kultur yang unik dibanding kultur asal-usulnya dibanding dengan suku-suku yang lain di Indonesia. Nah, keunikan Papua ini sesungguhnya mendapat pengakuan dunia internasional dan misalkan noken, tas noken atau apa itu menjadi bagian yang juga diakui oleh dunia internasional. Oleh sebab itu penting pendekatan Papua itu bukan hanya saja pendekatan kultur Papua, tetapi diplomasi terkait Papua. Kenapa? Karena di Papua selain kaya kultur, di Papua juga kaya sumber daya alam yang sudah jauh-jauh hari dunia internasional atau perusahaan multi transnasional sudah ada di Papua. Ini kadang-kadang seringkali menciptakan kecemburuan atau setidaknya dianggap oleh orang masyarakat Papua dianggap sebagai eksploitasi pusat kepada daerah. Nah, diplomasi menurut saya sangat penting, pendekatan diplomatik, karena seringkali Papua mendapatkan semacam simpati dari dunia internasional justru dari keunikannya, dan ini memerlukan pendekatan yang lebih, katakanlah diplomasi di benua atau negara-negara Pasifik yang hampir sama dengan kultur ataupun asal-usul masyarakat Papua, Papua Nugini, Tonga, dan lain-lain. Nah, ini menurut saya juga penting. Para sahabat INC yang saya hormati, sekali lagi kultur Papua yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia ini betul-betul harus kita jaga, harus kita berikan afirmasi, namun kita harus tepat dalam cara menangani terkait dengan pembunuhan infrastruktur Papua, misalkan kebijakan pemerintah untuk satu harga di Papua,
Ini sudah banyak sebenarnya yang diberikan, tetapi persoalan menurut saya yang paling fundamental itu justru pada persoalan sumber daya masyarakat Papua. Tidak mudah untuk mendidik dan membina, termasuk mencerdaskan masyarakat Papua. Nah, ini harus ada pendekatan khusus yang dilakukan. Buktinya, misalkan sebagai contoh, buktinya para pendeta atau pastor yang ada di Papua itu mampu mengendalikan, setidaknya memberikan pengaruh kepada masyarakat Papua di pedalaman. Nah, tapi justru kalau aparatur pemerintah, apalagi pusat maupun TNI yang lebih pendekatannya pada pendekatan keamanan, justru seringkali menemukan masalah. Nah, coba saja bisa ditanya ke masyarakat Papua betapa mereka hormat misalnya kepada pimpinan agama, pastor, dan lain-lain. Tetapi tidak sama penghormatan mereka kepada pejabat atau aparatur pemerintah. Apalagi pemerintah pusat ini juga soal, karena mungkin saja metode yang digunakan tidak pas. Atau ada yang lepas di cara Papua. Katakanlah begini, Papua itu ketika pilkada atau pemilihan umum atau pileg, pilpres, itu menggunakan sistemnya noken. Itu artinya berbeda dengan sistem yang lain.